Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelumnya kita pahami dulu bersama-sama apa sih itu klasifikasi dan apa sih itu makhluk hidup. Oke, kita kenali dulu apa arti. Oh my god. Oke, apa arti dari klasifikasi? Jadi klasifikasi ini arti lainnya adalah pengelompokan, misalnya nih, membagi atau mengelompokkan sesuatu benda hidup ataupun benda mati berdasarkan dengan kesamaan ciri yang dimiliki. Misalnya nih, di dalam kelas kalian ada kumpulan siswa, kita bisa kelompokkan, misalnya nih, kelompok siswa berkacamata dan yang tidak. Nah, jadi kesamaan ciri inilah yang menjadi dasar pengelompokan. Begitu juga misalnya dengan tumbuhan berduri dan tidak berduri. Begitu juga dengan hewan lagi, contohnya pengelompokannya. Hewan menyusui, hewan tidak menyusui. Hewan berbulu, hewan tidak berbulu. Kalau hewan berbulu misalnya burung. Kalau tidak berbulu nanti apa gitu kelompoknya. Seperti itu pengelompokan dikotomi atau berdasar perbandingan terbalik ciri yang berbeda. Satu ciri yang ya tidak gitu jawabannya. Kemudian makhluk hidup pada umumnya dia adalah benda hidup ya. Benda hidup berarti sesuatu yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bedanya dengan benda hidup dan benda mati berdasarkan ciri-cirinya. Ciri-ciri umumnya biasanya benda mati tersusun oleh atom. Kemudian tidak bergerak, tidak bernapas, dan segala macamnya. Ya, itu untuk klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita coba makhluk hidup diklasifikasikan kan berdasar ciri-cirinya nih. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup? Ini ciri-ciri. Ini ciri-ciri umumnya ya. Ini ciri-ciri umumnya nih. Beberapa ciri-ciri umum atau karakteristik umum makhluk hidup. Yang pertama itu memiliki kemampuan bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, kemudian menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengambil dan menggunakan energi tentunya, kemudian bisa bernapas, menghasilkan limbah atau ekskresi, dikeluarkan melalui proses ekskresi namanya nanti. Kemudian tubuhnya tersusun oleh sel. Itu 8 ciri-ciri umum makhluk hidup. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama di sini ada kemampuan bergerak. Jadi bergerak ini ada yang bisa kita amati dan ada yang tidak bisa kita amati. Contohnya bergeraknya hewan itu kan dapat kita amati dengan mata ya. Ada yang bergerak dengan kaki, ada yang bergerak dengan sirip, ada yang bergerak dengan sayap dan kaki, dan macam-macam alat gerak lainnya. Ada yang bergeraknya di udara, di darat, ada yang di air gitu. Kemudian kalau pada tumbuhan, pada umumnya tidak bisa kita amati secara jelas, kecuali misalnya ini putri malu. Putri malu itu dapat kita amati atau lihat pergerakannya. Misalnya nih, dia peka terhadap sentuhan, disentuh dikit langsung mengatup atau menutup daunnya. Kemudian apalagi nih gerak tumbuhan yang tidak dapat kita amati, misalnya pergerakan stomata pada daun ketika mengambil CO2 dari udara dan mengeluarkan oksigen dari hasil fotosintesis. Kemudian pergerakan bertumbuh, kemudian pergerakannya mengerut atau daunnya karena kekurangan air, apalagi saat musim kemarau, seperti itu. Kemampuan bergerak. Jadi setiap makhluk hidup memiliki cara bergerak masing-masing. Contoh lagi nih, hewan cacing itu bergerak dengan otot perut. Kemudian ada ular juga temennya bergerak dengan otot perut. Dan macam-macam lagi ya. Itu salah satu yang membuat dia termasuk makhluk hidup. Tapi apakah semua benda bergerak itu adalah makhluk hidup? Nah, belum tentu. Oke, kita pindah ke yang kedua, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini artinya terjadi perubahan ukuran. Kalau tumbuh berarti dia terjadi perubahan
ukuran dari yang awalnya masih kecil sampai gede gini. Tapi seiring pertumbuhan akan terjadi perkembangan. Artinya kemampuan khusus suatu makhluk hidup. Misalnya nih perkembangan pada tumbuhan nih. Waktu masih bayi banget nih bijinya. Ini kan masih memperoleh nutrisi dari endosperm biji. Nah, ketika udah mulai muncul daun, ini berarti udah mulai tahap pertumbuhannya makin lanjut dan udah muncul nih daunnya. Tahap berkembang juga, dia sudah mampu fotosintesis gitu. Aduh, mohon maaf ya. Fotosintesis seperti itu. Itu artinya dia berkembang. Kemudian pada manusia nih misalnya lagi tahapan bertumbuhnya, berarti bertambah berat badannya, BB-nya nambah, kemudian tinggi badannya nambah, rambutnya makin panjang, dan lain-lainnya ya. Kalau berkembang, tahap perkembangannya adalah misalnya nih, tangannya pada bayi kan, tangan bayi itu kan belum bisa menggapai sesuatu, memegang sesuatu, atau mengambil sesuatu dengan benar ya. Artinya motoriknya belum berkembang. Nah, ketika dia udah mampu, berarti itu menunjukkan perkembangan. Kemudian lagi, bayi yang awalnya belum bisa melihat dengan jelas, makin berumur atau bertambah umurnya, dia bisa melihat dengan jelas. Ini tahapan berkembang. Lama-lama lagi nanti bertumbuh, oh dia bisa bicara, bisa jalan, bisa ini. Berarti ini kemampuannya mulai berkembang. Ini berkembang ini koordinasi antara sistem saraf dan lainnya gitu. Seperti itu bedanya berkembang dan bertumbuh. Kalau pada tumbuhan nih, tahap perkembangan selanjutnya tadi, makin besar nih tumbuhannya, akan mampu akan mampu bereproduksi. Reproduksinya dengan cara apa? Bunga, menggunakan bunganya dan lainnya. Begitu juga sama ayam, tumbuh dan berkembang. Ketika mulai fase dewasa, dia masuk ke tahap akan bereproduksi dan menghasilkan keturunan lagi. Itu akan menunjukkan perkembangan yang pada ayam dewasa. Itu tumbuh dan berkembang. Ciri yang ketiga yaitu, nah ini bereproduksi. Ketika tumbuh dan berkembang memasuki fase pertumbuhan dan usia matang, maka makhluk hidup itu akan mengalami namanya bereproduksi atau untuk menghasilkan keturunan. Dan bereproduksi ini ada dua, ada yang secara seksual dan ada yang secara aseksual, baik pada hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau secara seksual artinya terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Misalnya nih pada bunga-bunga, ini bunga-bunga ya Allah. Bunga-bunga berarti pertemuan antara putik dan benang serbuk sari. Putik ini terdapat sel telur, di benang sari terdapat serbuk sari sebagai sel kelamin jantan, kalau di putik sel telurnya sebagai sel kelamin betina. Nah, terjadi pertemuan ini maka terbentuklah nanti pembuahan dan menghasilkan tumbuhan baru. Kalau secara ini pada kalau perkembangbiakan secara seksual pada hewan berarti sel sperma dan sel telur bertemu. Nah, ini dan sel telur. Mohon maaf ya, tulisan saya sangat luar biasa. Sel telur. Nah, ini misalnya pada ayam nih terjadi pembuahan. Nah, nanti muncul telurnya, telur yang menetas, ada individu baru. Jadi, bereproduksi ini pun ada macamnya lagi. Ada yang ovipar, ada ovovipar, ada vivipar. Ada bertelur, ada bertelur melahirkan, ada yang melahirkan. Misalnya bertelur kan ya ayam. Bertelur melahirkan misalnya paus, sebagian golongan ular, dan yang lainnya ya. Kemudian vivipar yang melahirkan kelinci, kucing, sapi, dan teman-temannya. Itu kemampuan ciri makhluk hidup dikatakan
makhluk hidup mampu bereproduksi gitu. Lanjut, ciri berikutnya yaitu menanggapi rangsangan dari lingkungan. Artinya ketika ada stimulus, lingkungan ini artinya stimulus dari lingkungannya. Stimulus, misalnya stimulusnya adalah cuaca panas, maka sebagai makhluk hidup yang hidup akan memunculkan respon. Ini stimulusnya ya, responnya adalah berkeringat. Berkeringat itu respon kita sebagai makhluk hidup, ya udah berkeringat. Kalau misalnya cuacanya dingin banget, respon kita sebagai makhluk hidup akan butuh banyak-banyak buang air atau bolak-balik WC. Itu pada makhluk hidup atau manusia pada umumnya. Sekarang pada tumbuhan nih, misalnya nih kemampuan tumbuhan ini contohnya bunga matahari menanggapi rangsangan dari luar atau dari lingkungan. Itu misalnya stimulusnya berarti matahari, cahaya matahari. Nah, kan dia bergerak mengikuti di mana posisi matahari berada. Bunganya akan menghadap ke sana. Ini adalah respon matahari. Kemudian respon selanjutnya pada hewan, apalagi misalnya merasa ada bahaya atau apa, responnya akan berusaha menyelamatkan diri gitu. Dan lain-lainnya ya. Itu respon tubuh. Tapi apakah responnya hanya dari lingkungan? Ada yang internal, ada yang eksternal. Sumber dari stimulusnya gitu. Ada dari dalam diri makhluk hidup itu sendiri maupun dari luar makhluk hidup. Begitu teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah mengambil dan menggunakan energi. Oke. Kita sebagai makhluk hidup tentunya bisa bertahan sampai sekarang nggak dicas ya. Tapi butuh namanya makan dan minum. Butuh mengambil energi. Diambil ya artinya kalau manusia ya dimakan, diminum, kemudian digunakan ya udah. Kalau kamu bergerak itu pakai energi. Itu akan ngebakar energi yang kamu hasilkan gitu, yang udah kamu makan. Nah, di sini akan dibagi nih, ada makhluk hidup yang autotrof. Ada makhluk hidup yang heterotrof. Autotrof artinya dia produsen. Dia mampu buat makanannya sendiri. Melalui apa? Fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Siapa yang mampu berfotosintesis atau siapa yang bergolong produsen? Yaitu seluruh tumbuhan dan seluruh makhluk hidup yang memiliki klorofil. Kalau pada protista misalnya euglena, dia kan bisa berfotosintesis juga. Protista ada alga, dia juga bisa berfotosintesis. Seperti itu. Nah, fotosintesis ini gimana sih? Ini ada air nih, itu bahan bakunya. Ada air, kemudian nanti si tumbuhan menyerap CO2, karbon dioksida, CO2 dari lingkungan masuk melalui stomata daun. Nih gerak tumbuhan ini terlibat walaupun kita nggak lihat. Kemudian nanti di daun bertemu dengan air di kloroplas, itu akan terjadi fotosintesis. Jadi ginilah ceritanya, CO2 bereaksi dengan oksigen, ini dibantu dengan sinar matahari. Ibarat kata gasnya matahari akan menghasilkan C6H12O6 ini gula dan oksigen. Gula inilah yang akan dibawa ke batang, ke daun, ke buah, ke akar. Nah, inilah yang dipakai oleh respirasi internal sel untuk menghasilkan namanya ATP atau energi. ATP untuk bergerak, untuk tumbuh jadi lebih besar, dan lain-lainnya. Sedangkan oksigen kemana setelah fotosintesis? Oksigen itu dikeluarkan lewat stomata
nanti oksigen? Ya udah, manusia dan hewan dan tumbuhan dan makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen. Seperti itu. Itu cara tumbuhan mengambil dan menggunakan energi sebagai makhluk hidup yang autotrof. Sekarang ada yang heterotrof, berarti kebalikannya dari autotrof. Dia menyerap energi dari produsen atau menyerap energi dari yang sesama makhluk heterotrof. Berarti dia ibarat kata ini konsumen lah ya. Entah konsumen 1, 2, atau 3 atau tingkat tinggi. Itu heterotrof. Siapa heterotrof? Ya udah, kita manusia, hewan, cacing, bakteri, lain-lainnya itu heterotrof. Nyerap nutrisi atau makanan dari luar dirinya. Dia nggak bisa produksi sendiri. Misalnya kita manusia, ya udah makan sayur, makan ayam, makan ini. Itu kan di luar dari diri kita. Kita yang mengambilnya sebagai makanan kita, sebagai sumber energi. Dan ada siapa lagi? Misalnya jamur, dia menyerap nutrisi di sekitarnya, dia nggak berfotosintesis. Seperti itu ya untuk ciri kelima, yaitu menggunakan dan mengambil energi agar bisa bertahan hidup menghadapi dunia. Nah, ini paham kan ya alurnya? Jadi matahari sebagai sumber energi diserap di daun, nanti mengeluarkan oksigen lagi. Kemudian produknya adalah gula. Gula nanti disebar masuk ke tubuhnya tumbuhan, si gula, oksigen keluar. Sedangkan bahan bakunya untuk memasak makanannya si tumbuhan, ya udah si itu tadi, si CO2 dan oksigen. Itu ya teman-teman. Lanjut ke ciri yang ke-6, bernapas. Nah ini nih, makhluk hidup itu bernapas. Bernapas artinya dia berespirasi. Respirasi itu proses bernapas. Kalau pada tumbuhan berarti proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi berarti menghirup oksigen, ekspirasi berarti mengeluarkan CO2. Kalau pada manusia ya. Ini nih, coba diperhatikan. Aku deketin ya. Coba diperhatikan gambarnya. Gini maksudnya, bernapas ciri-cirinya. Kalau tumbuhan bernapas lewat proses fotosintesis. Masih wah eraser guys. Ingat kan tadi fotosintesis gimana? Dia mengeluarkan CO2 dan mengeluarkan oksigen, mengambil CO2. Si daun mengambil CO2 ditambah air, nanti menghasilkan gula dan oksigen. Oksigen dikeluarkan lewat stomata nih, keluar. Oksigen dihirup oleh sapi dan manusia. Kemudian kan manusia ini menghirup oksigen dan sapi, kemudian mengeluarkan CO2. CO2-nya nanti kembali lagi nih ke tumbuhan. Begitu aja terus-menerus. Seperti itu terkait bernapas. Tuh, kalau itu kok sama tumbuhan dan hewan, bagaimana dengan yang lain? Oke, yang lain itu ada yang bernapas dengan kulitnya. Seperti siapa? Si cacing. Macam-macam ya caranya. Ada lagi menyerap oksigen tuh lewat ya udah permukaan tubuhnya. Dimasukin, apalagi hewan-hewan yang kecil itu, yang mikroskopis, biasanya mengambil oksigen dari lewat permukaan tubuhnya. Nanti prosesnya itu berbeda lagi. Lanjut, ciri yang ketujuh. Ciri yang ketujuh ini adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa itu apa sih? Zat sisa itu adalah sisa metabolisme dari tubuh yang dikeluarkan dan tidak berguna lagi buat kita, nggak usah dipakai. Siapa sih zat sisa itu? Kalau manusia jelas nih, ini apa nih? Keringat. Keringat itu zat sisa, berarti yang ngeluarin siapa? Alatnya. Kulit.
Terus apalagi nih kalau bernapas nih, yang masuk kan oksigen, yang keluar CO2. Berarti ini CO2 itu zat sisa yang diekspresikan oleh siapa? Paru-paru. Kemudian apalagi ekskresinya nih makhluk hidup? Misalnya nih buang air kecil, urin, ya kan? Ekskresinya berarti si alat ekskresinya ginjal. Lagi ekskresi apa? Si hati. Hati ini mengeluarkan bilirubin atau nanti ya bagian dari cairan empedu. Begitu ekskresi zat sisa yang nggak boleh kita pakai lagi. Dia haram masuk kembali ke tubuh karena akan membuat kita sakit atau terjadi salah fungsi pada tubuh kita kalau dia masuk lagi. Gitu. Nah, yang terakhir, ciri-ciri terakhir adalah tubuh makhluk hidup itu tersusun oleh sel. Apa itu sel? Unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel itu fungsional ya, rangkaian fungsional. Jadi nanti bagian-bagiannya banyak lagi. Next kita akan bahas. So, sel ini akan menyusun makhluk hidup. Misalnya manusia nih. Ini manusia akan terdapat kumpulan berbagai macam sel akan membentuk si manusia nanti jadi jaringan, jadi organ, jadi sistem organ dan organisme atau manusianya. Kemudian, apakah ada hewan ukuran satu terbentuk dari satu sel? Oh, ada. Jangan ditanya. Siapa dia? Ya, siapa dia? Dia adalah nih. Dia adalah kok ini nggak mau berubah? Dia adalah si ini amoeba. Loh, kok nggak mau? Apa yang salah nih? Ntar ya guys, harap bersabar. Ada sedikit kesalahan teknis. Ini mode eraser mulu. Ada apa dengan dia? Oke, balik sudah. Oke guys, jadi makhluk hidup yang tersusun oleh satu sel ini ada amoeba, ada paramecium, dan euglena. Euglena ini semua nih tergolong protista guys. Jadi euglena ini nih yang aku bilang tadi, dia punya klorofil, bisa berfotosintesis. Jadi dia bisa buat makanannya sendiri. Bergeraknya dengan flagel. Kalau ini cilia atau bulu getar. Kalau ini pseudopodia, dia nggak punya kaki, bergerak dengan tubuhnya sendiri. Nah, si makhluk-makhluk kecil ini cuma satu sel yang nyusun. Di dalamnya udah kompleks, ada materi genetiknya, ada pengolah semuanya lah ya. Nah, caranya dia mengambil makanan, kan dia heterotrof ya, kecuali si euglena itu autotrof, karena dia bisa berfotosintesis. Kalau ini heterotrof, jadi dia ya udah nyerap lewat kulit membran. Nanti masuk tuh makanannya, nanti dikeluarin lagi gitu deh. Oksigen juga sama, kalau oksigen mau masuk tuh diserap aja nih lewat tubuhnya, nanti dikeluarin lagi gitu. Nah, siapa yang bukan makhluk hidup? Virus bukan makhluk hidup karena dia tidak tersusun oleh sel, tapi protein plus materi genetiknya apa? DNA, RNA. Itu dia. Nanti lebih lanjut lagi. Itu kenapa virus bukan makhluk hidup. Walaupun dia bisa numpang hidup. Siapa virus nih? Numpang hidup di makhluk hidup, dia jadi flu, batuk, atau apa namanya tuh? Baru dia keluar. Virus itu nggak bisa kita sembuhin katanya kalau penyebabnya virus. Dia akan sembuh sendiri kalau virusnya udah berkembang biak dan keluar. Konon katanya ya. Oke, itu aja mungkin materi ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan kita recap lagi ya. Ulang lagi, diingat lagi. Oke, dasar pengelompokan makhluk hidup itu adalah
berdasar ciri-ciri. Ciri-ciri umum ya udah 8 ini yang harus kita ketahui. Bergerak, bertumbuh berkembang, berproduksi, peka dikit, atau menanggapi rangsangan dari dan lingkungan, mengambil dan menggunakan energi, butuh makan, memiliki kemampuan bernapas, membuang zat sisa yang gak guna, kemudian terus oleh satu sel, oleh sel. Itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih pertemuan kali ini. Kalau mau ada saran mau bahas apa lagi boleh. Assalamualaikum.